Ori terheran dan terkejut karena yang dia tahu ayahnya sudah lama meninggal dunia. Kalian semua akan mati. Assalamualaikum hororers. Kali ini saya punya cerita yang bikin penasaran banget. Cerita ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang tersesat di gunung selama kurang lebih 7 hari. Banyak kejadian mistis dan kejadian seram yang terkumpul di dalamnya. Karena ceritanya yang panjang banget, kalau di artikel aslinya sampai 14 part, jadi saya khusus bikin cerita ini berepisode-episode. Buat kalian yang gak ingin ketinggalan cerita ini, kayak gimana keseruannya, kayak gimana keseramannya, subscribe dulu mendingan. Terus aktifin tanda loncengnya, pantengin terus. Cerita yang mau saya bawain ini saya dapat dari internet, yang mana saya sudah diberi izin oleh pemilik artikelnya untuk menceritakannya khusus di sini. Pemilik akun itu bernama Mbah Ngesot. Link artikelnya saya sertakan di deskripsi. Cerita ini mengisahkan tentang tersesatnya sekelompok mahasiswa di Gunung Pulau Sari, Pandeglang, Banten. Mereka bisa tersesat karena satu kesalahan kecil yang gak sengaja diperbuat dan berbuah fatal. Kayak gimana sih ceritanya? Pasti penasaran kan? Simak terus sampai detik terakhir. Pakai headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kalian sedang sendirian. Kejadian ini dialami oleh Mira, Ori, Ricky, dan Eldi. Mereka semua adalah mahasiswa di salah satu universitas di Pandeglang, Banten. Ori adalah orang yang suka kehidupan yang terkesan monoton. Tapi kehidupan monotonnya ini berubah 180 derajat setelah di akhir semester 5 dia ditelepon oleh Mira, sahabatnya. Waktu itu kebetulan Ori sedang berkemas untuk mudik. Maklum, Ori ini adalah mahasiswa perantau. Jadi setiap liburan semester, Ori ini pasti pulang kampung. Ori awalnya menolak karena alasan fisiknya yang gak kuat. Tapi Mira memaksanya. Mira merengek dan berkata kalau omnya hanya percaya pada Ori. Ori menghela nafas berat dan terpaksa menyetujui ajakan Mira ini. Selain mengajak Ori, Mira juga mengajak Eldi, kekasihnya. Ori merasa mereka semua masih amatir. Dan Ori merasa khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mira meyakinkan bahwa dia pun mengajak Ricky, salah satu orang yang berpengalaman dalam pendakian. Mira mengajak Ricky karena Ricky diplot sebagai pemandu mereka dalam pendakian. Mendengar hal itu, Ori sangat percaya kepada Ricky yang jadi pemandunya, karena memang Ricky ini adalah seorang pencinta alam dan sudah banyak mendaki gunung-gunung di Pulau Jawa. Ori bertanya, "Naik gunung apa, Mir?" Mira menjawab, "Jangan jauh-jauh, Gunung Pulau Sari aja." Gunung Pulau Sari memang dekat dengan kampus mereka, bahkan bisa dilihat dari jendela kelas. Banyak orang dari luar kota juga yang sering mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya yang hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah, yaitu air terjun Curug Putri. Di lubuk hatinya, Ori merasa tidak enak. Seharusnya saat itu dia tidak mengiyakan ajakan Mira, atau dia melarang Mira naik gunung. Tapi sore itu Ori memaksakan dirinya untuk pergi ke rumah omnya untuk mempercayakan omnya mengizinkan Mira naik gunung Pulau Sari. Sore itu Mira, Ori, Eldi, dan Ricky berkumpul di teras rumah Ori. Mereka merencanakan pendakian besok hari. Sudah banyak hal-hal indah yang mereka bayangkan saat sampai di puncak nanti. Tapi sayangnya, rencana itu adalah awal dari malapetaka. Singkat cerita, mereka tiba di parkiran Gunung Pulau Sari. Ada banyak mobil dan motor yang terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri mereka dan melihat perlengkapan mereka, karena mungkin khawatir akan ada pendaki yang membawa barang haram seperti narkoba atau yang lainnya. Penjaga pos itu lantas bertanya, "Kalian sudah tahu larangannya?" Ricky menjawab, "Tidak boleh membawa minuman keras dan narkoba, kan?" Penjaga pos itu mendadak berhenti menulis, dan seketika dia melirik ke arah mereka dari balik loket kaca. Dan dia bilang, "Bukan hanya itu. Pastikan yang menstruasi tidak mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan ada yang bicara sembarangan." Ucap tegas
penjaga pos itu. Ori berbisik bertanya kepada Mira, "Mir, lu nggak lagi head kan?" Mira menjawab tidak dan mengisyaratkan bahwa semuanya aman. Mereka membayar parkir sebesar Rp5.000 per motor. Lantas Ricky meminta semuanya membentuk lingkaran untuk berdoa sebelum memulai pendakian. Mereka mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di belakang untuk memastikan bahwa semua anggotanya baik-baik saja. Mereka membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Ori berada di barisan ketiga. Dia melihat Mira kelelahan karena trek pendakian yang semakin menanjak dan semakin curam. Ori lantas menanyakan kondisi Mira dan dia meminta untuk istirahat. Tapi sayangnya Mira menolak karena dia bilang dia tidak sabar untuk melihat Curug Putri. Mereka memasuki perkebunan pisang. Ori melihat di sana banyak batang pohon yang rusak karena gigitan hewan. Ori yakin itu karena gigitan hama babi hutan dari artikel yang dia baca. Dan memang penduduk Pulau Sari sedang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsad melakukan perjanjian dengan Raja Babi Hutan di sana, sehingga tidak ada babi yang menyerang desa. Tapi setelah Pak Arsad meninggal, koloni babi kembali menyerang perkebunan warga. Di tengah perjalanan, Ori melihat ada sesosok nenek yang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya sudah kusut dan rambutnya penuh uban. Dia terus saja memerhatikan rombongan Ori yang melintas di hadapannya. Ricky memberitahu kalau itu adalah Nyi Amah. Dia adalah orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sana. Setelah melewati Nyi Amah, Ori seketika menghentikan langkahnya dan menunjuk ke arah nenek itu. Dengan tersenyum ramah, Ricky menghampiri Nyi Amah dan meminta untuk tidak mengganggu rombongannya. Seketika Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah mereka dan Nyi Amah menghampiri Ori. Dia mengelus pipi Ori sambil merintih. Kasihan kamu, nak. Eldi menarik tangan Ori dan Ricky masuk kembali ke barisan. Ori lihat wajah Nyi Amah tampak sedih dan Nyi Amah berucap di belakang, Kalian semua akan mati. Ori seketika panik dengan perkataan Nyi Amah itu. Ricky menenangkan dan meminta Ori untuk mengabaikan Nyi Amah karena dia bilang Nyi Amah hanyalah orang gila, jadi abaikan saja. Mereka melanjutkan perjalanan dan jam sudah menunjukkan jam 10 siang. Rombongan mulai masuk ke dalam hutan. Jalanan semakin terjal berbatu dan licin. Suara kawanan monyet yang bergelayutan sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di atas dahan-dahan pohon dan melihat ke arah rombongan Ori. Mira berhenti. Ia membentulkan kacamatanya dan melihat ke arah semak-semak. Ternyata Mira melihat ayahnya. Ori terheran dan terkejut karena yang dia tahu ayahnya sudah lama meninggal dunia. "Mira, jangan lihat ke sana," teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaan Ori mulai tidak enak. "Mira, jangan ngelamun. Bahaya, ini di gunung." Ricky menyadarkan Mira. Mira tetap yakin bahwa dia tadi melihat ayahnya secara jelas. Dan Ori balik meyakinkan Mira bahwa itu hanyalah sebuah halusinasi. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira meminta untuk istirahat. Nafasnya terengah-engah dan wajahnya sangat berkeringat. Ori duduk di atas batu besar sambil melihat pemandangan yang menyejukkan. Dia mendengar suara burung bersahutan dengan suara monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat yang nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan, Ori selalu melihat monyet bergelanjutan dari dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Setelah istirahat, Ricky kembali mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Dia membagikan tongkat kayu yang dia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Tidak sampai setengah jam mereka sampai di Curug Putri. Air terjun ini tidak tinggi. Airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil. Biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau untuk mengisi ulang botol air minum. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak membahayakan bagi para pendaki. Saat mereka tiba di Curug Putri, suasananya sedang sepi. Mungkin pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanannya menuju kawah.
Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang mungkin umurnya masih belasan tahun. Dia membawa banyak botol lalu mengisinya dengan air Curug Putri. Ricky memberitahu bahwa anak kecil itu adalah pedagang air minum. Dia akan membawa botol-botol itu ke kawah untuk kemudian dijual kepada para pendaki. Mereka semua mencicipi air di Curug Putri. Ori belum pernah merasakan air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sementara Ricky sibuk mengambil gambar dari kamera HP-nya. Ori terkejut. Dia melihat Mira terpeleset jatuh ke dalam air sehingga celananya basah kuyup. Eldi melihat ini hanya dengan tertawa. Ori ditambah terkejut ketika dia melihat dari dalam air keluar aliran darah yang sumbernya dari celana Mira. "Mir, lu mens?" tanya Ori terkejut. "Astaga, gua nggak sadar kalau lagi men. Tadi nggak apa-apa kok." Mira bangun. Ia sangat panik. Ellie menanyakan situasi itu kepada Ricky. Apakah itu baik atau tidak? Ricky hanya menggaruk kepalanya sendiri. Lantas ia turun ke dalam air untuk mengaduk darah itu supaya hilang. "Sudah, nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja," kata Ricky. Ia lalu menyuruh Ori, Eldi, dan Mira untuk melanjutkan perjalanan. Sesaat mereka meninggalkan Curug Putri, seketika terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang kencang menerpa pepohonan. Mereka semua menutup mata karena banyak debu dan dedaunan kering yang berterbangan. Di saat mereka membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Ori, Ricky, dan Eldi panik. Lalu turun lagi ke Curug Putri dan memanggil-manggil nama Mira. "Mira, Mir, lu di mana? Mira, Mira." Tiba-tiba seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Dia mengenakan baju hitam, celana hitam semata kaki, dan dia pun menggunakan belangkon. "Mira, Mir, lu di mana? Mira."